Sekitar 40% dari 269 juta masyarakat di Indonesia hidup dengan pendapatan di bawah 3,10 US dollar per hari. Ditambah dengan pembangunan infrastruktur penting seperti jalan raya belum seluruhnya merata, terutama di bagian timur Indonesia. Dengan kondisi tersebut, pemerataan layanan kesehatan menjadi tantangan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Selain itu, kesehatan hanya mendapat 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan terbagi untuk tiap pemerintah daerah. Angka ini menunjukkan sulitnya penyediaan layanan kesehatan yang merata untuk masyarakat. Masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan dan terpencil harus menghadapi masalah berikut. 1. Kurangnya pelayanan kesehatan dasar. 2. Layanan kesehatan lanjutan yang hampir tidak ada. 3. 62,9% dari populasi kekurangan akses ke rumah sakit. Yang terakhir, 60,8% dari populasi kekurangan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan primer atau puskesmas, pustu, dan bidan. Meskipun infrastruktur kesehatan tersebut sejumlah besar fasilitas layanan kesehatan hanya tidak memiliki dokter. Sebagian besar di Papua 45,2%, Maluku 44,9%, Papua Barat 40%, Sulawesi Tenggara 29,5%, dan NTT 20,5%. Tidak meratanya ketersediaan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan laboratorium mengakibatkan ketimpangan jumlah program jaminan kesehatan di kesehatan nasional. Beberapa wilayah Indonesia termasuk jumlah klaim JKN di daerah yang memiliki fasilitas kesehatan lengkap terbilang tinggi, sedangkan daerah-daerah yang ada di pelosok dengan akses rumah sakit terbatas dan mengalami situasi rendah klaim. Hal tersebut tertuang dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada UGM. Penelitian tersebut berdasarkan pengumpulan data dan analisis dari kabupaten atau kota di 12 provinsi pada bulan April 2014, yakni Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan kabupaten atau kabupaten kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Pemimpin penelitian sekaligus pakar jaminan sosial Universitas UGM, Laksono Trisnantoro, memaparkan pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan selama 4 tahun terakhir berfokus di Pulau Jawa. Pendiri Dr. Sher, Dr. Lee Darmawan, sedang menyelesaikan operasi terakhir pada pelayanan medis di Pulau K, Maluku pada 2009. Ketika Dr. Lee dan tim berencana untuk kembali ke Jakarta, datang anak berusia 9 tahun bersama ibunya, Ibu Susanti, yang kebingungan karena kondisi kesehatan anaknya, memohon pada Dr. Lee untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Sang ibu telah membawa Susanti berlayar melintasi lautan selama 3 hari untuk mencari bantuan. Buruknya, kondisi layanan kesehatan di daerahnya membuat sang ibu berani membawa anaknya dengan sampan. Susanti tidak sadarkan diri di pelukan ibunya karena kondisi usus terjepit dan beresiko mengalami pendarahan dalam. Ibunda Susanti dalam keadaan putus asa dan panik mencari bantuan untuk kesembuhan anaknya. Kasus Susanti merupakan satu dari banyak persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat Indonesia di daerah terpencil. Belum semua masyarakat Indonesia menikmati pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan,
dan Kepulauan atau DTPK. Pemenuhan tenaga kesehatan nakes melalui program Nusantara Sehat atau NS untuk DTPK diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Solusi yang paling tepat adalah duduk bersama antara pemerintah dengan organisasi profesi untuk menyelesaikan masalah ini. Diskusi dengan ID, contohnya bagaimana bisa melakukan pembinaan terhadap anggotanya untuk mau ditempatkan di semua daerah untuk fungsi pengabdian masyarakat, sehingga kewenangannya tidak tergantikan oleh profesi lain. Diskusikan dengan PPNI dan IBI agar anggotanya bisa lebih berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dokter dan terus meningkatkan kompetensi profesinya. Yang lebih penting adalah diskusi dengan mereka semua bagaimana bisa melayani masyarakat secara optimal sehingga visi Kemenkes, yaitu masyarakat sehat, mandiri, berkeadilan bisa terwujud. Bravo dokter, bravo perawat, bravo bidan, bravo tenaga kesehatan. Marilah kita bersatu dan lebih merapatkan barisan untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, generasi yang sehat yang siap membangun negeri ini. Bravo.